Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Joshua Innermost, dan senang sekali menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Pada kesempatan ini saya kembali akan menyajikan suatu video yang cukup menarik ya, mengenai beberapa perbedaan dari hasil pengukuran gula darah khususnya ya, yaitu alat Sinocare dan juga alat GCO ya, dan juga menjawab pertanyaan mengenai pilihan mana yang akan diambil ya, antara GCO atau alat Sinocare. Nah, sebelum saya akan memberikan tanggapan dari suatu perbedaan hasil akurasi pengecekan gula darah ya, pada kesempatan ini saya akan menampilkan videonya. Video saat saya melakukan pengukuran dengan kedua alat yang bersamaan, yaitu alat Sinocare dan juga GCO. Seperti kita ketahui, hasil pengukuran tersebut sedikit berbeda, namun alat tersebut sama-sama menunjukkan hasil akurasi atau dalam artian hasilnya normal. Nah, beberapa pertanyaan akan timbul ya dari masing-masing pihak. Nah, khususnya saya akan memberikan tanggapan kenapa terjadi perbedaan dan apa rekomendasi dari kedua alat itu, dan bagaimana cara memilih kedua alat itu, atau lebih baik pilih yang mana dari kedua alat yang ini, lebih baik kita pilih yang mana. Baik, nah itu tadi video yang sudah kita tampilkan bersama. Sekarang saatnya saya akan memberikan tanggapan saya mengenai hasil perbedaan dari kedua alat tersebut. Saya memberikan beberapa rangkuman ya, beberapa rangkuman yang saya pelajari dan beberapa rangkuman yang juga saya cari sumbernya ya, dari berbagai sumber. Perbedaan terjadi itu karena adanya acuan standar ya dari masing-masing alat yang berbeda. Mungkin bisa disebabkan karena standar kalibrasi dari suatu alat itu dan acuan-acuan yang dipakai dari beberapa kepakaran kedokteran diuji berdasarkan sistem yang berbeda, maka nilai dari standar itu juga menunjukkan suatu perbedaan. Mengingat ini semua ya, menurut saya hal ini masih wajar. Melihat dari hasil tadi kita lihat tuh, hal ini masih wajar, tidak terlampaui jauh akurasinya. Baik GCO maupun Sinocare adalah alat pengukur yang bisa mengecek kadar darah kita atau mendapat izin dari kesehatan atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Melihat dari sepak terjang kedua alat tersebut ya, kedua alat ini sudah pasti serius dalam hal mengecek kesehatan kita. Contohnya, kita ketahui bersama bahwa strip itu atau strip untuk menguji kadar gula darah tersebut itu ada batas waktunya, jadi tidak serta-merta digunakan dengan waktu yang lama, bahkan bisa sampai waktu antara 2 sampai 3 menit pun jika tidak cepat digunakan, maka otomatis strip itu mati. Nah, itu menandakan bahwa kedua alat tersebut memiliki suatu sistem yang bagus ya, sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan kepercayaan konsumen dalam melakukan
berbagai perlindungannya ya, karena apalagi ini juga begitu sensitif ya, menyangkut kesehatan kita, dan tidak mungkin kedua alat tersebut tidak serius dalam melakukan masalah akurasi ya. Nah, akurasi tersebut juga sebaiknya diperhitungkan juga puasa dalam melakukan pengukuran. Baiknya lakukanlah puasa sebelum pengukuran ya, 8-10 jam untuk mengetahui tingkat akurasinya yang lebih optimal. Mungkin jika teman-teman ingin mengetahui, benar-benar ingin tahu akurasi dari cek atau kadar gula darah dalam tubuh kita, mungkin ada baiknya teman-teman semua bisa melakukan uji lab laboratorium di rumah sakit atau di laboratorium kesehatan ya, untuk diambilkan sampel ya, sampel darah yang cukup banyak sehingga bisa memastikan tingkat akurasi dari kadar gula darah tersebut. Nah, melihat sepak terjang ya dari alat GCU tersendiri ya, kalau menurut saya GCU itu sudah dari dulu digunakan di beberapa apotek di seluruh Indonesia misalnya, dan bahkan saya melakukan pengecekan sebelum memiliki alat tersebut. Saya sudah diberikan juga anjuran atau melakukan pemeriksaan dengan alat GCU ini ya. Jadi GCU ini sudah menjadi suatu standar ya, standar pengecekan gula darah dari berbagai aspek. Nah, dan itu sudah menjadi kesepakatan dari dunia kesehatan semua ya. Jadi GCU itu udah familiar, ibaratnya itu tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, GCU itu juga memiliki keunggulan ya, bisa mengecek kolesterol, bisa mengecek gula darah, maupun juga bisa mengecek asam urat kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin memilih alat secara lengkap ya, dengan satu alat bisa memilih alat GCU. Tapi bagi teman-teman yang ingin lebih fokus atau memiliki penyakit ya, khususnya diabetes atau penyakit gula, mungkin teman-teman bisa memilih Sinocare. Melihat dari hasil yang juga lebih kritis ya dalam memberikan penilaian, dan juga alatnya terjangkau, lebih murah, dan teman-teman bisa mungkin memilih satu alat aja fokus ya untuk gula darah. Itu pilihan dari masing-masing teman tersendiri memilih untuk memilih alat GCU, atau teman-teman bisa memilih alat dari khusus Sinocare ya. Dari penjelasan ini saya harap teman-teman tidak bingung lagi atau tidak ragu lagi dalam melakukan atau dalam memperkirakan atau dalam menentukan rekomendasi ya alat tersebut ya. Kedua alat tersebut sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga alat GCU familiar. Alat tersebut teman-teman bisa dapatkan ya, stripnya mudah ya, strip isi ulang teman-teman bisa cari di apotek di mana juga teman-teman mudah mendapatkannya. Itu keunggulan dari GCU ya, alat 3-in-1 itu. Dan semua itu juga kembali kepada teman-teman semua ya. Jadi demikian tanggapan saya mengenai alat dari kedua alat tersebut. Semoga bisa membantu, dan di sini saya tidak mau intervensi, di sini saya tidak mau
memberikan pandangan terlalu mendalam mengenai pilihan, karena saya sudah jelaskan kedua alat itu sudah memberi yang terbaik bagi kita. Tinggal kebutuhan kita dalam memilih alat tersebut. Semua itu pilihan itu yang menentukan adalah kebutuhan kita ya. Kalau kita membutuhkan alat itu, pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita. Masalah akurasi, masalah kualitas, kedua alat tersebut sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan yang standar ya dari kesehatan kita. Dan demikian video saya. Jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe video saya di channel Yuswa Innermost. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe di channel saya. Teman-teman sudah mendukung channel saya. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatannya, menjalankan pola hidup sehat, dan mematuhi protokol kesehatan juga. Demikian video saya, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.